Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Ibu Anggita Rizkasari. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai sifat komutatif atau pertukaran. Kita lanjutkan yuk. Sifat kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai sifat asosiatif, Bu Anggit ingin mengilustrasikan sebuah kisah nih. Terdapat dua anak laki-laki yang bersahabat sejak kelas 1 SD, yaitu Putra dan Rizal. Hari ini mereka janjian untuk bermain kelereng bersama di dekat lapangan rumah mereka. Putra membawa dua kotak berisi kelereng. Kotak pertama berisi 3 buah kelereng berwarna kuning dan 2 buah kelereng berwarna biru. Berarti kotak tersebut ada 5 buah kelereng. Dan kotak kedua berisi 4 kelereng berwarna hijau. Jadi di total Putra membawa 9 buah kelereng. Rizal juga membawa 2 kotak kelereng. Kotak pertama berisi 3 buah kelereng berwarna kuning. Kotak kedua berisi 2 buah kelereng berwarna biru dan 4 buah kelereng berwarna hijau. Jadi jumlah kotak kedua ada 6 buah kelereng. Berarti kalau dijumlahkan Rizal membawa 9 buah kelereng. Jadi antara kelereng yang dibawa oleh Putra dan Rizal ternyata sama-sama berjumlah 9 kelereng. Nah, ini nih yang disebut sifat asosiatif. Sama seperti sifat komutatif, sifat asosiatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Secara umum bentuknya seperti ini nih. A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Begitupun dengan perkaliannya. Dengan A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat. Contoh soal pertama, dalam kurung 9 ditambah negatif 17 ditambah 6 sama dengan titik-titik ditambah dalam kurung negatif 17 ditambah 6. Perhatikan, sifat asosiatif itu nama lainnya adalah pengelompokan. Jadi yang kamu perhatikan adalah angka yang berada di tengah. Apabila angka yang berada di tengah dikelompokkan dengan angka depan, maka yang angka belakang berada di luar tanda kurung. Begitupun kalau angka tengah dikelompokkan dengan angka belakang. Berarti yang berada di luar tanda kurung adalah angka depan. Sekarang kita perhatikan di situ negatif 17 yang bagian sebelah kiri dikelompokkan dengan angka depannya yaitu 9. Jadi angka belakang berada di luar tanda kurung yaitu 6. Nah, beda dengan yang sebelah kanan. Negatif 17 berada dalam tanda kurung angka belakang yaitu 6. Maka angka depannya berada di luar tanda kurung. Berapa angka depannya? Yaitu 9. Sekarang kita cari tahu yuk hasilnya berapa. 9 ditambah negatif 17 dalam kurung ditambah 6. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah tanda di dalam kurung. 9 ditambah negatif 17. Tandanya beda atau sama? Beda. Yang satu positif, yang satu negatif. Berarti kalau tandanya beda, tinggal kita kurangkan saja. 17 dikurang 9 adalah ya 8. Terus tandanya gimana, Bu? Diingat tandanya, perhatikan angka yang paling besar di situ adalah angka 17. Tandanya
negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 8. Terus tinggal kita lanjutin ditambah 6 sama dengan 9 ditambah, kita cari hasilnya negatif 17 ditambah 6. Perhatikan tandanya beda antara negatif 17 dan 6. Karena berbeda, maka caranya kita kurangkan angkanya. Jadi 17 dikurang 6 hasilnya adalah 11. Mengenai tandanya gimana, Bu? Perhatikan angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah 17. Jadi jawabannya adalah negatif 11. Kita jadi bisa tahu nih hasilnya berapa. Kita cari tahu dulu yang sebelah kiri. Negatif 8 ditambah 6. Karena tandanya beda, jadi langsung kamu kurangkan. 8 kurang 6. Hasilnya adalah 2. Dan perhatikan tandanya dengan memperhatikan angka yang paling besar, yaitu 8. Jadi negatif 8 ditambah 2, negatif 8 ditambah 6, jawabannya adalah negatif 2. Sekarang perhatikan yang sebelah kanan. 9 ditambah negatif 11. Perhatikan, di situ tandanya beda, maka tinggal kita kurangkan saja. 11 dikurang 9. Berapa 11 dikurang 9? Hasilnya adalah 2. Perhatikan tanda angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah 11. Jadi jawabannya sama-sama negatif 2. Selanjutnya soal yang kedua. Dalam kurung titik-titik ditambah 13 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 7 ditambah dalam kurung 13 ditambah negatif 9. Sekarang kita perhatikan 13 yang bagian sebelah kiri dia dikelompokkan dengan angka depan. Berarti tinggal kita lihat angka depannya adalah negatif 7. Baru kita cari hasilnya. Kerjakan yang sebelah kiri dari tanda dalam kurung terlebih dahulu. Yang di dalam kurung adalah negatif 7 ditambah 13. Tandanya sama atau beda? Beda, yang satu negatif, yang satu positif. Karena beda, maka kamu kurangi. 13 dikurang 7 berapa? 6. Perhatikan untuk tanda dilihat angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah 13. Positif atau negatif? Positif. Kalau positif tidak perlu kamu tulis. Jadi jawabannya adalah 6. Kemudian ditambah negatif 9. Sama dengan hasilnya negatif 7 ditambah dalam kurung 13 ditambah negatif 9. Tanda berbeda, jadi langsung kita kurangi. 13 dikurang 9 hasilnya adalah 4. Dan perhatikan angka yang paling besar adalah angka 13. Jadi positif 4. Kemudian tinggal kita cari hasilnya. Karena hasilnya sama, jadi cukup cari di hasil salah satunya aja. Sekarang Bogit mau pakai yang negatif 7 ditambah 4. Hasilnya sama apa? Tandanya sama atau beda? Beda, yang satu negatif, yang satu positif. Karena beda, jadi tinggal kita kurangi. 7 kurang 4, 3. Positif atau negatif, Bu? Perhatikan angka yang paling besar yaitu angka 7. Jadi jawabannya adalah negatif 3. Contoh soal selanjutnya. 23 ditambah dalam kurung negatif 10 ditambah negatif 7. Di situ ada titik-titiknya dalam tanda kurungnya berada di depan. Jadi angka tengah kita kelompokkan dengan angka depan. Angka depannya berapa? 23. Terus angka tengahnya negatif 10. Dan yang berada di luar tanda kurung yaitu angka belakang adalah negatif 7.
Kemudian kita cari hasilnya yuk. 23 ditambah negatif 10 ditambah negatif 7. Sama atau beda tandanya dalam kurung? Sama, sama-sama negatif. Kalau sama, maka tinggal kamu jumlahkan saja. 10 ditambah 7 hasilnya adalah 17. Tandanya gimana, Bu? Ikuti tanda pada soal. Soalnya negatif, maka jawabannya juga negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 17. Kita lanjut. 23 ditambah negatif 10. Tandanya beda atau sama? Beda. Yang satu positif, yang satu negatif. Kalau beda, kamu tinggal kurangi saja. 23 dikurang 10. Hasilnya adalah 13. Terus Bu, tandanya dari mana? Lihat angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah 23. Maka jawabannya adalah 13 ditambah negatif 7. Kita cari salah satunya. Bu, kita akan menggunakan yang sebelah kanan. 13 ditambah negatif 7. Karena di situ tandanya beda, yang satu positif dan satu negatif, berarti tinggal kita kurangi saja. 13 dikurang 7 berapa? 6. Kemudian kita lihat tandanya. Lihat angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah 13. Jadi jawabannya adalah 6. Masih lanjut soal selanjutnya. 4 dalam kurung 14 ditambah negatif 5. Ditambah 8 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik dalam kurung. Perhatikan, untuk soal yang sebelah kiri, angka tengah atau negatif 5 dikelompokkan dengan angka depan. Berarti selanjutnya tinggal dikelompokkan dengan angka belakang. Jadi tinggal kita tulis 14 ditambah dalam kurung negatif 5 ditambah 8. Kita cari hasilnya bersama-sama. 14 ditambah negatif 5. Perhatikan, yang satu positif, yang satu negatif. Beda apa sama? Beda. Jadi tinggal kita kurangi saja. 14 dikurang 5. Yaitu hasilnya adalah 9. Tandanya positif atau negatif? Perhatikan tanda paling besar yaitu 14. Positif atau negatif? Positif. Jadi tinggal 9. Positifnya tidak perlu ditulis. 9 terus lanjut ditambah 8. Sama dengan 14 yang kita turunkan, kita cari yang dalam kurung. Negatif 5 ditambah 8. Yang satu positif, yang satu negatif, berarti dikurang. 8 dikurang 5 berapa? 3. Tandanya positif atau negatif, Bu? Perhatikan angka yang paling besar yaitu angka 8. Angka 8 positif atau negatif? Positif, maka di situ ditulisnya 3. Tinggal kita jumlahkan deh. 9 tambah 8 berapa ya? Hasilnya yaitu 17. Selanjutnya untuk sifat asosiatif di perkalian. Negatif 3 dikali 2 dalam kurung dikali negatif 6 sama dengan 3 dikali dalam kurung 2 dikali titik-titik. Perhatikan, yang depan sudah kita ketahui. Sekarang tinggal kita angka belakangnya yaitu angka negatif 6. Terus kita cari deh hasilnya berapa. Negatif 3 dikali 2. Tandanya sama apa beda? Beda. Kalau beda tanda, hasilnya pasti negatif. 3 dikali 2 berapa? 6. Jadi jawabannya adalah negatif 6. Dikali 6. Mohon maaf, dikali negatif 6. Sama dengan negatif 3 dikali 2 dikali negatif 6. Yaitu adalah sama apa beda tandanya? Beda, yang satu positif, yang satu negatif. Kalau beda berarti hasilnya negatif.
Tinggal 2 kali 6 adalah 12. Jadi negatif 12. Kita cari. Negatif 6 dikali negatif 6. Sama apa beda tandanya? Sama. Sama-sama bertanda negatif. Karena tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Tinggal kita kali 6 kali 6 yaitu 36. Lanjut soal kedua. 2 dikali dalam kurung 5 dikali negatif 7 sama dengan 2 dikali titik-titik dikali negatif 7. Dilihat angkanya, yang sebelah kiri angka tengahnya dikelompokkan dengan angka terakhir. Jadi tinggal kita lihat di situ angka tengahnya berapa? 5. Terus tinggal kita cari deh. 2 dikali 5 dikali negatif 7. 5 dan negatif 7 tandanya beda apa sama? Beda. Jadi tinggal kalau beda hasilnya pasti negatif. 5 dikali 7 berapa? 35. Karena tandanya beda jadi negatif 35. Sekarang 2 kali 5. 10. Dikali negatif 7. Hasilnya kita hitung yang sebelah kanan ya. 10 dikali negatif 7 adalah negatif 70. Oke, kita masuk ke contoh soal selanjutnya ya. Dalam kurung 8 dikali 5 dikali negatif 4. Perhatikan, tanda kurung mengapit angka depan dan angka tengah. Jadi yang belum antara angka tengah dan angka belakang. Berarti yang berada di luar tanda kurung adalah 8, yang berada di dalam tanda kurung adalah 5 dan negatif 4. Sekarang kita cari tahu berapa hasilnya. Kita kerjakan yang dalam tanda kurung dulu, yaitu 8 dikali 5. Berapa? 40 dikali negatif 4. Sedangkan yang satu 8 dikali 5 kali 4. 5 dikali negatif 4. Tandanya beda, hasilnya juga pasti negatif. Tinggal kita kali 5 kali 4 adalah 20. Jadi tinggal negatif 20. Terus kita tinggal cari hasilnya nih. 8 dikali negatif 20. Beda tanda, hasilnya pasti negatif. 8 dikali 2 16 tambah 01. Jadi jawabannya adalah negatif 160. Contoh soal terakhir. Negatif 10 dikali dalam kurung 7 dikali negatif 12. Perhatikan, tinggal kamu kelompokkan angka depan dan angka tengah. Di situ angka depannya adalah negatif 10, angka tengahnya adalah 7. Sedangkan yang berada di luar tanda kurung yaitu negatif 12. Kita cari tahu hasilnya. Negatif 10 dikali 7 dikali negatif 11. Yaitu negatif 84. Dan selanjutnya tanda dalam kurung adalah negatif 10 dikali 7. Tinggal kita kali dan hasilnya negatif, yaitu negatif 70 dikali 12. Kita kerjakan yang sebelah kiri. Negatif 10 dikali negatif 84. Tandanya sama apa beda? Sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif, berarti tinggal kita hasilnya pasti positif. Tinggal kita kalikan saja. 10 kali 84. Jadi adalah jawabannya 840. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan tugas dan jangan lupa dicari hasil dari setiap soal yang terdapat pada layar kalian. Apabila mengalami kesulitan, kalian bisa langsung japri guru kalian masing-masing.
Oke, siap mengerjakan? Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Ibu Anggit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.